Sobat BMKG, jumpa lagi dalam program update perakiraan cuaca untuk wilayah Indonesia yang berlaku hari Senin 27 Mei 2024. Bersama saya Nurul Iza Fitria, mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, Madden Julian Oscillation atau yang biasa disebut dengan MJO teridentifikasi aktif di wilayah Samudra Hindia yang memicu peningkatan pertumbuhan awan hujan di sebagian wilayah Indonesia hingga beberapa hari ke depan. Selain itu, gelombang atmosfer ekuatorial Rossby juga teridentifikasi aktif di wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, kemudian Sulawesi Utara hingga ke Sulawesi Tengah, serta di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Gelombang ekuatorial tersebut juga memicu pertumbuhan awan-awan konvektif di sekitar wilayah-wilayah tersebut. Sementara itu, untuk prediksi angin permukaan di wilayah Indonesia umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 45 km per jam. Untuk suhu udara di kota-kota besar wilayah Indonesia umumnya berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 55 hingga 100%. Kita beralih ke perakiraan tinggi gelombang laut wilayah Indonesia umumnya cukup kondusif berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, namun perlu diwaspadai adanya potensi gelombang tinggi berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di wilayah Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias hingga Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara, kemudian di wilayah perairan Barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, di wilayah perairan Selatan Jawa hingga perairan Selatan Nusa Tenggara Timur. Kemudian perlu juga diwaspadai adanya potensi banjirop di wilayah pesisir Belawan, pesisir Karimun, Batam, dan Dabo Singkep, kemudian pesisir utara Jakarta, pesisir utara Jawa Tengah, dan pesisir kota Surabaya. Selanjutnya, kami sampaikan perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Kita awali dari Pulau Sumatera. Untuk kota Banda Aceh dan Pekanbaru umumnya berkabut, sementara itu kota Medan, Tanjung Pinang, dan Padang terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Masih dari Pulau Sumatera, untuk kota Pangkal Pinang cuaca umumnya cerah berawan, sementara perlu diwaspadai adanya potensi hujan dapat disertai kilat maupun petir bagi sobat yang berada di kota Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita beralih ke Pulau Jawa. Untuk kota Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan di kota Serang, Bandung, dan Semarang. Kita bergeser ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara, cuaca di kota Kupang dan Denpasar umumnya cerah berawan dan berawan, namun untuk kota Mataram masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian kita berpindah ke Pulau Kalimantan. Untuk kota Pontianak cuaca umumnya cerah berawan, sementara di Palangkaraya dan Banjarmasin terdapat potensi hujan ringan. Selanjutnya untuk kota Tanjung Selor berpotensi terjadi hujan sedang dan juga perlu diwaspadai adanya potensi hujan petir bagi sobat yang berada di kota Samarinda. Kita beralih ke Pulau Sulawesi. Untuk kota Makassar cuaca umumnya berawan, sementara di Mamuju, Palu, dan Kendari terdapat potensi hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya potensi hujan petir di kota Gorontalo dan Manado. Terakhir dari wilayah timur Indonesia, untuk kota Manokwari dan Jayapura masih berpotensi terjadi hujan ringan, sementara kota Ambon terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang. Terakhir perlu diwaspadai adanya potensi hujan lebat di kota Ternate. Sobat BMKG, kami mengingatkan bahwa informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran cuaca secara umum di masing-masing wilayah. Bagi sobat yang ingin mengetahui gambaran informasi cuaca secara khusus yang diperbarui setiap 3 jam di wilayah masing-masing, sobat dapat memantau di aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat, dan sampai jumpa.